Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak penelitian yang dilakukan para ahli, ternyata ada hubungan antara sakit dengan emosional seseorang. Yang menarik dalam penelitian para ahli disebutkan, bahkan 50% itu disebabkan faktor spiritual. Artinya ketika seseorang tidak mampu memberikan energi positif bagi orang lain, dan dia tidak mampu memancarkan energi positif dalam berbuat kebaikan, dan berusaha dia berbuat baik, ini bisa mempengaruhi sakit terhadap diri seseorang. Kemudian, 25% lagi adalah faktor emosional. Ketika seseorang tidak mampu menjaga amarahnya, ketika seseorang suka berprasangka buruk kepada orang lain, ketika seseorang menyimpan dendam atau ketakutan yang sangat berlebihan, itu juga bisa membawa dampak munculnya penyakit pada diri seseorang. Bahkan orang yang sering marah, dalam penelitian para ahli disebutkan, 5 menit orang marah, maka itu bisa menyebabkan 6 jam dia mengalami kerusakan pada sistem imun di dalam tubuhnya. Maka Nabi pernah ingatkan itu, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka sorga untuk dirimu. Maka orang yang paling kuat itu adalah ketika orang mampu menahan marah, di saat dia harus marah, tapi dia mampu menahan amarahnya. Ini kecerdasan emosional yang sangat luar biasa, dan bisa membuat kita sehat. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa 15% lagi adalah faktor lingkungan di mana seseorang itu berada. Ketika dia berada dalam lingkungan yang tidak sehat, itu juga bisa berpengaruh bagi dirinya terhadap lingkungan di mana dia berada. Dan 10% lagi adalah faktor fisik pada diri seseorang. Disinilah perlunya seseorang itu mampu bergaya hidup yang sehat. Tidak begadang, istirahat yang cukup, olahraga yang seimbang, kemudian dia cepat tidur waktu malamnya, dia jaga pola makannya. Nah, sehingga dengan demikian, insya Allah dia akan sehat. Tetapi yang perlu kita pahami, ternyata yang 50% itu menggambarkan, ditambah yang 25% lagi, sehat seseorang itu dipengaruhi di sini, di hatinya. Maka ketika seseorang hatinya gembira, dia senang, dia selalu berbuat kebaikan dan berbaik sangka dalam hidupnya, dia mampu menahan amarahnya, maka itu sebenarnya resep membuat seseorang itu bisa hidup secara sehat alamiah. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, mari kita menjaga kesehatan sebagai anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mahalnya harga kesehatan itu. Dalam suasana pandemi yang masih kita hadapi ini, ada nasihat pakar ilmu kedokteran pertama di dunia, Ibnu Sina, itu menarik sekali. Al-wahmu nisfudda, bahwa ketakutan yang berlebihan, terlalu cemas dengan suasana yang dihadapi, itu mengganggu emosional kita, dan itu bisa menambah 50% penyakit seseorang. Wal itsma'annan nisfuddawa, tapi ketenangan seseorang menghadapi suasana itu, dia tidak kalut, apalagi dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beribadah dan berdoa kepada Allah, ketenangan itu adalah separuh daripada obatnya. Dia tetap semangat dan ceria. Nah, kemudian wasabru bidayatus sifa, dan kesabaran seseorang menghadapi suasana itu, maka itu awal daripada kesembuhan dalam dirinya. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gembirakan hati dalam berbuat kebaikan, dan kita singkirkan segala hal yang merusak emosional kita, hadapi, hayati, dan nikmati hidup ini dengan baik. Jangan lihat yang tidak perlu kita lihat. Jangan bicarakan yang tidak perlu kita bicarakan. Jangan dengar yang tidak perlu kita dengar. Jangan cari tahu yang kita tidak perlu tahu. Filosofisnya, hiduplah seperti garam, secukupnya saja. Dan contohlah filosofis lebah,
Jadilah kita seperti mata lebah, lihat yang baik-baik. Jangan seperti mata lalat. Susah sekali kita yakinkan bahwa sampah tidak lebih baik daripada bunga, tapi lalat selalu mencari tempat yang tidak bersih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.